Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Boleh balik lagi. Tadi sudah sarapan belum, Bapak?
ujungnya yang dibakar, rakyat untung apa nanti? Kenapa kok begini? Ada yang mau kasih pendapat mungkin? Kenapa kok begini? Iya. Karena merusak. Tadi pagi Bu Fitri melihat berita di TV, ternyata yang melakukan itu tadi anak-anak seusia kalian. Dan sudah teridentifikasi yang di Jakarta itu ada 17 pelaku. Ranahnya bukan lagi demo, tapi pelanggaran hukum. Nah, ini sudah muncul satu jenis norma. Nggak keluar gambarnya. Oh, nggak bisa. Norma PIN. Dan ini pertanyaan dulu. Kamu, ini ada materi pembuka dari Bu Nur. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar? Semuanya oke. Karena kita kolaborasi pembelajarannya dengan IPS, hampir sama materinya ya. Kita belajar juga dengan PKN, kita kolaborasi yaitu tentang pembelajaran hari ini. Tadi sama Bu Fitri sudah dijelaskan apa tujuan pembelajaran kita dan apa yang akan kita pelajari. Ya, langsung saja ya anak-anak ya. Masih semangat? Untuk semuanya biar semangat. Ya, masih konsentrasi? Masih. Oke. Tadi Bu Fitri sudah menjelaskan dan memberi arahan tentang apa sih yang terjadi di dalam akhir-akhir ini di dalam negara kita ya, dan juga tidak saja di negara kita tapi di negara-negara tetangga kita di Asia seperti Nepal. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Fitri. Nah, di situ kemarin kalian juga kata Bu Fitri tadi sudah dijelaskan kenapa kapan hari minggu lalu kalian pulang jam 4 ya. Itu kan sebagai antisipasi kan ya. Kenapa pulang jam 4? Karena ada demo gitu kan. Oke, sudah tahu. Lalu pertanyaan saya sekarang untuk hari ini, kan kita akan melanjutkan tentang norma ya. Nah, tentang demo yang ada di Nepal tadi yang sudah dijelaskan Bu Fitri, demo yang ada di Jakarta katanya anak-anak, lalu ada di Sulawesi, di Surabaya terjadi pembakaran seperti itu, juga menelan korban jiwa seperti itu semuanya. Nah, itu termasuk apakah itu melanggar norma? Melanggar norma kah? Ataukah melanggar peraturan kah? Ataukah melanggar tata tertib kah? Melanggar apa anak-anak? Melanggar norma? Yakin? Yakin itu melanggar norma? Atau melanggar peraturan? Atau melanggar nilai? Tadi ada norma, sudah dijelaskan Bu Fitri. Norma itu ada tadi macam-macam norma. Apa saja norma? Norma hukum, lalu norma agama, lalu pinter. Norma kesopanan, ada lagi norma apa? Kesusilaan. Semuanya sudah paham? Yang mana sih yang norma agama, yang mana sih yang norma kesusilaan? Kan begitu? Nah, sekarang saya tanya dulu, apakah demo yang tadi yang kemarin yang anarkis di Nepal, di Indonesia, sekarang juga lagi gencar di Perancis, juga lagi gencar di Malaysia terjadi demo, apakah itu sudah termasuk konflik? Konflik. Sekarang saya tanya dulu, ingin mengingatkan apa sih dimaksud konflik? Apakah ini konflik? Kamu lihat di gambar itu sayang. Apakah itu konflik? Kenapa tidak? Kenapa? Kenapa tidak? Saya tanya lagi setelah itu. Oke. Nah, kalau ini konflik apa bukan? Konflik. Itu tadi di pojok-pojok seperti itu. Tadi nampak seperti itu tadi ya. Kalau dia bilang konflik.
pada harga normal 18.000. Apakah itu konflik? Betul, konflik. Oke. Tadi dengan demo yang kemarin di Jakarta, di Sulawesi, di Malaysia, lalu sekarang ada di Nepal kemarin korban jiwa. Apakah itu juga konflik? Konflik sama. Lalu pertanyaan saya, kalau ini konflik apa bukan? Ayo, ini ditanya sama tim Bapak ini konflik apa bukan? Oke, ini dari mana? Ayo, ayo kenapa alasan ini konflik juga? Ayo, kenapa? Kenapa? Bukan, kenapa bukan? Tidak menimbulkan kerusuhan. Oh, berarti kalau yang konflik itu yang menimbulkan kerusuhan. Atau itu? Apa alasannya kenapa? Kenapa tidak ini? Sebelum kita membahas tentang norma lebih lanjut, biar paham mana sih norma kesusilaan, mana sih norma hukum, apa sih contoh-contoh norma agama itu seperti apa, kan dibedakan. Oh, apakah konflik itu masuk di norma apa? Kita bahas dulu. Apakah ini konflik anak-anak? Mungkin. Siapa yang iya jawabannya ini konflik? Coba angkat tangan, saya pengen tahu. Pengen tahu. Loh, jangan ikut-ikutan, sesuai hati. Berani saja jawaban. Ayo. Kamu dong. Konflik apa bukan? Kalau aku bingung. Oke, konflik. Yang angkat tangan turunkan dulu. Oke, angkat tangan toh. Kenapa itu disebut konflik? Apa yang disebut konflik? Kalau ini tadi bukan konflik ya. Kalau ini bukan konflik saya. Konflik apa bukan? Ya, berarti kan bisa bedakan. Kalau ini konflik, ya kan? Ini tadi konflik. Nah, ayo alasannya kenapa? Bu, nggak podo bu, kamari kok ngerangkul-rangkulan ini udah mencucu-mencucuan gitu. Iya, gitu. Apa sih yang konflik dulu saya? Sebelum kita berlanjut tentang norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, apa pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa kasih alasan? Nah, kasih 5.000. Bunda bawa uang 5.000 lumayan bisa beli ayam geprek. Kenapa nak? Memancing keributan. Bagaimana yang lainnya? Memancing keributan. Kalau hanya ini ribut sama siapa? Sama ibu. Ini kan ribut sama ibu. Kelihatannya minta dibelikan ayam geprek, tidak dibelikan ayam geprek itu. Nah, ibunya nggak punya uang, punya dia duit JJJ gitu kan? Gimana sayang? Apakah selalu keributan itu disebut konflik? Ini kan tidak ribut sayang. Tidak meninggalkan korban jiwa, tapi meninggalkan korban apa? Perasaan. Oke. Tadi sudah bedakan, berarti sekarang yuk kita pahami apa sih yang dimaksud dengan konflik? Apa sih yang dimaksud dengan konflik? Oke, betul. Ini konflik, bagaimana dengan ini? Konflik? Lalu bagaimana dengan ini? Konflik? Nah, kalau sudah tahu konflik apa sih artinya konflik itu? Masih ingat pembelajaran di semester kemarin? Apa sih yang dimaksud dengan konflik? Masih ingat semuanya? Ayo, 5.000 ayam geprek bisa buat ayam geprek. Lumayan. Yuk. Siapa bisa? Masih ingat? Gak ingat sama sekali? Ya itu tadi loh nah. Tadi kan sudah ada demo Nepal, ada demo di Jakarta. Tadi kan sudah tahu ini konflik. Lalu yang di atas ini katanya bukan konflik. Ayo, bagaimana? Tadi kan demo orang banyak. Kalau ini, tadi demo katanya konflik. Kalau ini hanya berdua katanya juga konflik. Berarti konflik adalah kata kasarnya aja, kata lebih cepat singkat. Apa Nana? Ya? Kenapa? Pertengkaran bagus. Bahasa Jawanya atau perkelahian. Atau lagi? Ayo yang lain.
Oke, atau bertentangan kan punya masalah kok bertentangan kan? Oke, apalagi? Apalagi? Tadi katanya keributan atau keruh. Konflik itu adalah pertentangan baik individu maupun kelompok yang berseteru. Kalau sendiri namanya more-more karepe dhewe. Nek ono musuh berarti itu konflik. Oke, paham? Nah, nanti konflik dibedakan menjadi dua. Ada penganiayaan, juga ada apa? Penganiayaan, lalu yang satunya lagi ada apa? Kalau berdua itu berseteru. Nek penganiayaan itu satu orang diam saja, tapi diantemi itu namanya penganiayaan. Kalau dua orang pertengkaran atau berkelahi sama-sama konflik. Nah ini juga kamu sama ibumu hanya mencocok saja, itu juga konflik. Jadi konflik itu adalah boleh dikatakan lain yaitu perkelahian atau tadi pertentangan atau bermusuhan atau juga tadi apa lagi? Apalagi pertentangan, bermusuhan, berkelahi apalagi? Kan tidak sama, saya beri contoh. Kenapa sih orang-orang demo? Ya kan tadi ada Nepal. Yang satunya DPR-nya mau begini, masyarakatnya mau begini, nggak ketemu, akhirnya terjadi konflik. Karena tidak sama dengan visi dan misinya. Kalau sama ya rukun sayang le, sama ini. Nek kon podo-podo, aku njaluk bakso, kon njaluk tahu campur, terjadi konflik kok. Bakso, mau tahu campur. Nek ali podo bakso nih damai. Ya kan dah. Nah itu yang dimaksud dengan konflik-konflik itu adalah yang tidak sama, keinginan yang tidak sama. Baik individu maupun kelompok, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ayo saya tanya, kalau demo DPR kemarin itu konflik individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok? Kelompok apa dengan apa? Masyarakat dengan DPR. Kalau individu dengan kelompok, contoh kemarin apa? Iya pinter penjara rumahnya Saroni ya. Oke. Kan Saroninya individu bicara dengan kelompok lah terjadi konflik antara kelompok dengan individu. Oke. Nah sekarang ini apakah demo seperti penjarahan itu melanggar norma? Norma apa? Lalu kenapa sih ada norma? Lalu bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi penjarahan, tidak terjadi demo? Maka itu diperlukan suatu norma. Untuk lebih lanjutnya, norma nanti akan diperjelas atau nanti akan kerja kelompok kalian dipandu oleh ibu. Oke, sudah paham anak-anak sampai di sini? Ya, sudah saya cukupkan untuk pembelajaran IPK kali ini berkolaborasi dengan PKM. Sekian saja ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan yang disebut norm, sesuatu yang asalnya kita anggap baik dan kemudian itu kita jadikan alasan agar kita tidak melanggar hak-hak orang lain.
membacakan hasil diskusi. Bu Fitri nanti akan putarkan semua videonya bergantian. Yang lain, kelompok yang lain, misalnya sampean belum punya video sampean lihat nggak apa-apa. Nanti kalau kelompok 1 menyampaikan hasilnya, sampean boleh menambah. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Video 1 untuk kelompok 1 bisa dimulai. Nah, ganti video yang lain. Nomor 2 ya. Dengan kita di sana. Jadi, kita pindah ke video kelompok 3. Apa sih videonya? Ambil. Terus ya? Udah kebagian? Maju dulu. Kasihan ya? Kasihan. Ini polisinya pakai stiker itu loh nak. Terus saya tahu ya neng yang pakai motor hijau silakan pulang ke rumah pakai dulu helmnya. Agar selesainya juga punya kesempatan yang sama, kita sepakati 5 menit atau 10 menit. 5 menit ya. Oke. Saya tidak minta kertasnya, cukup nanti ada yang membacakan. Kalau sudah siap, boleh langsung angkat tangan. Salah satu dari kelompoknya bisa kita dengarkan sama-sama. Maksimalnya 5. Mulai dari kelompok 4, 1, 2, 3, 4, atau bebas aja siapa yang mulai. Kelompok 1 siap? Belum. Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Siap. Bacain aja. Siap, oke. Kita dengarkan dulu hasil kerja dari kelompok 3. Boleh dari tempat duduknya berdiri. Baca. Kalian itu jangan suka pada video. Tidak, karena menjadi rasa kajian dan satu tapi tidak mengamin. Tiga, bagaimana sikap kita dengan dilakukan dan kasar. Dan selanjutnya
tepuk tangan. Saya di bawah teman boleh ambil kan baru saya ya. Ya saya cosplay jadi ibu hamil ini ceritanya. Saya berdiri nggak dapat tempat duduk. Harusnya gimana? Gimana? Ayo, ada yang kasih contoh dong. Tapi harusnya gimana? Ini saya nggak ada tempat duduk loh ini. Katanya tadi gimana tadi katanya? Di sini ya. Kami ada teman. Itu ya caranya ya. Setuju semuanya? Kadang ketika kita menghadapi kesungguhan, bukannya nggak mau Bu, tapi suka malu mau gimana. Jangan pikirkan itu dulu. Pikirkan kalau misalnya itu ibumu, pikirkan kalau misalnya itu bapakmu, pikirkan kalau misalnya suatu hari nanti istrimu kayak gitu. Nah, apa yang kalian lakukan nanti akan kembali ke sampean sendiri. Kelompok 4 siap. Sudah selesai. Siapa yang mau membacakan? Saya. Yang sana kenapa? Apa pelanggaran norma apa? Setuju? 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 Setuju. Sip, lanjut. Apakah kalian setuju dengan kitab yang tadi saya baca video? Jika karena kita mengenal norma hukum, jika bagaimana kita seharusnya dilakukan, jika misalnya harusnya dan rasanya perlu kita dan tentang hukum. Ini tepuk tangan dulu. Itu tadi berarti tentang peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas itu adalah bagian dari norma hukum. Semuanya sudah sepakat ya? Tujuan utamanya adalah menjaga keselamatan. Kalau tidak pakai helm, maka ketika terjadi kecelakaan, dampaknya akan lebih parah, lebih berbahaya. Saya juga pernah kecelakaan, alhamdulillah tidak pakai helm. Jadi benturan di kepala saya tidak sampai berdampak fatal. Saya masih bisa berdiri di sini sama kalian semua. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Kalau pakai motor harus pakai helm. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 dulu boleh? Oke, terima kasih. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan ketika malas suci? Ibaratnya adanya pengawasan dan aktivitas akan tidak ada dan perbaikan antar siswa.
sesuai dengan norma kecuali kita temukan skill yang pertama karena ada satu teman yang tidak ingin dapat dibaca. Kalau tidak mau beribadah itu berarti tidak sesuai dengan norma agama. Sebagai umat muslim, kewajiban kita menjalankan sholat, menjalankan ibadah, menjalankan sholat. Berapa kali sehari? 5. Kalau misalnya kita teliti lagi, sebenarnya si satu ini ada banyak norma di sini. Ketika temannya tadi merespon dan tidak mau sholat, sampai setuju nggak sama respon itu? Kalau sikapnya seperti itu bisa memicu pertengkaran. Makanya tadi diingatkan ya sama teman. Ada norma lain? Tadi kesusilaan, bagian apanya Mas Mbak yang kesusilaan? Tema utamanya sholat. Oke, kita sepakat ya. Tema utamanya sholat. Sesuai karena ketika masuk waktu sholat temannya berangkat sama-sama ke masjid. Berarti mereka menjalankan aturan agama. Kalau norma kesusilaannya saya oke, jeli ya berarti dia. Ada yang mengambil kayu. Kenapa kok mengambil kayu dari kesusilaan? Oke, menghalangi jalan. Jadi tujuannya adalah bukan hanya sekedar mengambil kayu, tapi menyelamatkan agar tidak ada yang tersandung, agar tidak ada yang terjatuh. Sama seperti kalau misalnya ada duri, ada paku. Bagaimana kita bersikapnya Mas kira-kira? Mengambil, membuang, mengamankan seperti itu ya. Kalau mas-mas di sini tadi itu saya lihat agak cincinya pas masnya bantuin mbaknya. Ya. Berarti itu sesuai norma apa? Kesusilaan, kesopanan, membantu agar mbaknya tadi kan mau mundur kan, motornya di sisi. Jadi hari ini kita sudah belajar berapa jenis norma? Ada norma? Tuh, Mas Yogi boleh dibantu dibacakan nomor 1? Ya. Dibaca seharusnya juga. Ini kita ukur. Iya. Kita kunci Norma ada karena agama. sumbernya. Kita kunci. Tujuannya. Tujuannya dan akhirat. Oke. Sanksi dosa. Beri tepuk tangan. Ada yang mau bantu saya bacakan nomor 2? Angkat tangannya. Oke, terima kasih. Sumber hati nurani, tujuan keharmonisan hubungan manusia tanpa ada rasa bersalah. Itu berarti tanda kalau itu termasuk nama kesulitan. Nomor 3, ada yang mau bantu baca? Oke, terima kasih. Nah, norma kesopanan, sumber pergaulan masyarakat, tujuan menciptakan kesopanan dalam masyarakat, sanksi dikucilkan. Beri tepuk tangan. Nah, kesopanan ini anak-anak kita harus hati-hati karena kesopanan itu berasal dari lingkungan setempat. Bisa jadi sesuatu yang biasa kita lakukan di sini itu sopan, di tempat lain belum tentu sopan. Maka kita harus
situasi dan kondisi. Kita harus mempelajari di mana kita berada. Tinggal satu lagi, karena 1, 2, 3. Oke. Gak usah kelihatan, boten. Boten ya? Dosa saya banyak, tapi kamu nggak tahu. Penyesalan kelihatan, boten? Boten. Semenyesal apa kamu kemarin? Kita nggak tahu. Gak kerasa juga bagi orang lain. Dikucilkan. Ada orang tua yang sudah kebal. Dikucilkan ke kamu lupa. Betul? Oke. Maknanya kita butuh norma keempat. Ada yang bantu baca? Boleh? Hukum menjelaskan ikatan ketertiban bermasyarakat sanksi denda pidana. Oke. Sanksinya lebih kenceng ya. Dan denda. Denda biasanya berupa apa? Satu lagi. Penjara. Kalau orang jahat, alangkah amannya kita batasi ruang geraknya agar tidak banyak korban selanjutnya. Ya. Itu alasan kenapa ada penjara. Di Indonesia ada satu lagi sebenarnya hukumannya kalau sudah berat. Hukuman apa? Mati. Tapi tidak semua negara memberlakukannya. Hati-hati juga, ada beberapa negara yang hukuman matinya itu mengerikan. Penggal, potong kepala, bukan kelapa ya. Kalau di Indonesia hukuman matinya tadi kan ada nama kesusilaan ya. Saya bisa kasih contoh untuk ini. Orang ketika membunuh orang lain walaupun itu tugas, bisa jadi muncul rasa bersalah. Karena itu kalau di Indonesia regu tembaknya itu nggak satu orang, nah ada beberapa orang dan mereka nggak tahu di senjata siapa yang ada pelurunya. Nembaknya bareng. Ya sudah, terus nggak usah dipikirkan, itu hanya menjalankan. Tapi kalau memang diniati membunuh, biasanya pasti ketahuan. Betul? Karena udah rasa bersalah. Itu sudah otomatis. Kita semua itu punya alam seperti itu ya. Ada yang bisa bantu menyimpulkan dari ini kita sudah belajar apa? Satu kalimat boleh, satu kata boleh, dua kata boleh. Oke. Mempelajari tentang nama. Ada yang mau nyambung bagaimana sikap kita terhadap norma? Belajar gak kita hari ini? Bagaimana kita harus bersikap pada norma? Menerapkan, karena kalau tidak sesuai bisa terjadi konflik. Beri saran dong. Kalau pembelajaran selanjutnya nanti apa nih yang bisa saya lakukan lagi karena kamu yang apa kira-kira yang boleh diulang lagi Bu? Sebuah atau jangan seperti ini Bu, gak senang saya bosan. Satu orang, dua orang boleh? Boleh nggak bisa? Di waktunya nggak usah maju memang. Atau usul request Bu, pembelajaran selanjutnya pakai itu Bu. Ya. Oh ini ya, oke. Request ya. Ada lagi? Bentar. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang berapa norma tadi? Norma apa saja? Ada beberapa hal yang patut kita ingat dan kita perhatikan dalam hidup.
Harusnya gimana harusnya? Tapi bagi saya, kamu akan seperti itu. 100-mu, karena satu kesalahanmu bisa jadi 0. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak kamu ngerasa kayak gitu? Ya Allah, nih saya tunggu seminggu sudah baik. Hari ini kok nggak bawa PR? Ibu main aja cuma saya nggak bawa. Sampean pakaian dari apa saya bawa tadi semua. Tapi kalau sepatumu salah, kalau sepatunya salah, Wak. Orang akan fokus sama satu. Jadi pelajarannya anak-anak, kita harus lebih hati-hati dalam bersih. Orang di sekitar kita akan lebih banyak fokus sama kesalahan. Maka kita harus hati-hati. Kalaupun sudah begitu, gimana kita menyikapinya? It's okay. Anggap itu sebagai perbaikan. Terima saja apa yang terjadi, jangan ditolak. Kalau sampai menolak, berarti terjadi konflik. Misalnya Bu Fitri tadi masuk ini, kerudung saya warna ungu. Apa yang ada dalam hatimu? Ungu. Misalnya kamu sampaikan ke saya, Bu, kerudungnya kok ungu? Harusnya saya gimana? Yang sehat, saya harusnya menerima, karena memang kerudungnya nyambung. Mbak ini misalnya dikasih tahu, Kak Eka kerudungmu paling harusnya dia berterima kasih. Kita ketika sudah bisa open minded seperti itu, maka kita bisa lebih ringan menjalani kehidupan dan kita bisa terus bisa terus memperbaiki jadi lebih baik. Terima kasih hari ini anak-anak. Jangan lupa minggu depan dilanjutkan materi pembelajarannya, bikin slogan biar teman-teman mau lebih banyak mempraktekkan perilaku yang sesuai. Tenang saja anak-anak, walaupun di mata manusia satu kesalahan kita bisa menutupi 1000 kebaikan, tapi di mata Allah, di sisi Allah, satu kebaikan kita bisa menghapus banyaknya kesalahan kita. Jangan bosan jadi orang baik. Kita tidak tahu kebaikan mana yang nanti membuat dosa kita dihapus. Oke? Soal yang 2 tadi silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Terima kasih hari ini sudah bekerja sangat baik. Terima kasih sudah berani mulai menyatakan pendapat. Terima kasih sudah mau belajar dengan saya. Semoga hari ini ada manfaatnya. Kalian semua beri tepuk tangan. Ini terima kasih dalam berbagai bahasa. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan